Saya ingin ucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini yang kita terima. Dan saya berdoa firman ini dan pelajaran yang selama ini kita belajar tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi semoga ini benar-benar bisa masuk ke dalam kehidupan kita lewat perbuatan kita dan pembicaraan kita, membuat kita menjadi orang yang bisa ikut Yesus sampai akhir kemanapun Yesus bimbing kita, tuntun kita. Dan hari ini adalah pelajaran terakhir dari seri ini, dan kita akan kasih tahu nanti kalau mau di saat ada seri yang akan muncul lagi. Tapi untuk yang ini akan menjadi seri yang terakhir. Jadi kita akan belajar, kita akan lanjut dengan silsilah di kitab Kejadian hari ini. Terakhir kali kita belajar lebih tentang Kejadian pasal 4, tentang Kain. Dan hari ini kita akan belajar atau fokus lebih kepada silsilah Set di Kejadian pasal 5. Jadi di sini kita bisa lihat, ingat kan minggu lalu kita belajar tentang pemisahan antara di dalam silsilah, dan kita fokus lebih kepada silsilah Kain, dan hari ini kita akan lebih pikirin tentang silsilah Set. Tadi saya bilang Adam makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, jadi di dalam Adam ada baik dan jahat, sama seperti ada di dalam diri kita juga, kebaikan dan kejahatan. Dan pekerjaan pemisahan Tuhan, atau pekerjaan pemisahan Tuhan yang seperti di Kejadian pasal 1, saya bilang itu bahasa Ibrani-nya badal, artinya untuk memisahkan. Dan kata Ibrani yang adalah kadash dan kadosh yang berarti pengudusan atau kudus. Dan di Imamat pasal 11 ayat 44 Tuhan bilang, saya ingin kamu jadi kudus karena saya Tuhanmu adalah kudus. Salah satu karakteristik Tuhan yang penting yang kita harus miliki, atau rupa Tuhan yang kita harus miliki, adalah kekudusan Tuhan. Dan kekudusan itu artinya kita dipisahkan dari apapun yang bukan dari Tuhan, apapun yang tidak kudus. Maka kita akan lihat Kejadian pasal 5 ayat 1. Kejadian pasal 5 ayat 1. This is the book of the generations of Adam. In the day when God created man, He made him in the likeness. Di sana dikatakan Tuhan menciptakan manusia di dalam gambaran Tuhan, dalam menurut rupa Tuhan, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi Tuhan ciptakan Adam dalam gambar rupa Tuhan. Dan setelah Adam, ini Kejadian 5 ayat 1 dan 2. Jadi ini adalah silsilah yang ada rupa Allah. Saya percaya ini secara rohani dan secara fisik juga kita merupai Tuhan. Dan satu silsilah yang lain yang kita bisa temukan nantinya di kitab Lukas pasal 3, silsilah Lukas. Coba kita lihat Lukas pasal 3. Lukas pasal 3 mulai di sini di ayat 23, silsilah Yesus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Dan ini lanjut terus sampai ke atas kan? Ditelusuri sampai ke atas. Jadi kita bilang ini silsilah yang ke atas, bukan turun, bukan dari kakek turun sampai ke cucu cicit gitu. Tapi ini malah naik. Apa yang kita harus perhatikan di akhir dari silsilah Lukas pasal 3, di sini di ayat 38 bilang anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi ini adalah silsilah bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Ini adalah silsilah dari Allah. Tapi kita tahu Allah sendiri tidak memiliki silsilah, tapi Allah memasukkan nama Dia di dalam silsilah manusia ini untuk menunjukkan bahwa kita semua adalah anak Tuhan.
but Tapi this si genealogy is not silsilah ini bukan menurut garis keturunan manusia, melainkan covenant. ini silsilah And menurut so this perjanjian. genealogy is Dan mapping silsilah out ini mempetakan where hidup life- itu ada di mana. Hidup life. atau kehidupan. Let us go, Jadi trace kita back a little bit balik lagi ke Taman Eden. Garden of Eden. Waktu Adam dan Hawa dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. And Dan then setelah itu apa yang terjadi di Kejadian pasal 3 ayat 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Maka So, setelah diusir keluar dari Taman Eden, Tuhan bukan Tuhan buang mereka atau menolak mereka secara total, tapi Tuhan usir mereka keluar untuk tetap mengusahakan tanah, untuk menemukan jalannya kembali, untuk menantikan pekerjaan penebusan. Dan Tuhan janjikan Mesias, bahwa Mesias akan datang dan menghancurkan kelapa si ular atau kepala si ular atau kepala setan. Jadi di Kejadian pasal 3 Tuhan buat perjanjian itu dan mengusir mereka keluar. Jadi orang berdosa diusir keluar dari Taman Eden karena makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Maka mereka punya tujuan akhir itu apa? Tujuan akhir kita apa? Orang-orang yang dilahir di luar Taman Eden. Tujuannya adalah untuk bisa kembali ke Taman Eden kan secara rohani, tapi juga untuk bisa makan dari pohon kehidupan. Karena pohon kehidupan adalah pohon yang memberi kita hidup kekal dan hikmat. Jadi sejarah penebusan kurang lebih adalah cerita tentang bagaimana manusia yang telah jatuh sedang kembali atau bisa kembali kepada pohon kehidupan. Maka di dalam Alkitab, nomor 2 dari manusia, ada bayangan yang terbesar atau yang paling sering disebut adalah pohon-pohon. Ada pohon di mana-mana di dalam Alkitab. Bahkan Yesus sendiri pun membandingkan dirinya dengan pohon anggur. Ya kan? Ingat orang buta waktu matanya dibukakan oleh Yesus dan ditanya, kamu lihat apa? Dia bilang, saya lihat kayu, saya lihat pohon. Yesus pun digantung di atas pohon kan? Dia mati di pohon. Jadi ada pohon kehidupan dan ada juga pohon kematian. Pohon pengetahuan baik dan jahat pada akhirnya membawa mereka kepada kematian kan? Terkutuk dan mati di gara-gara pohon itu. Jadi tema pohon ada di dalam Alkitab, dan pohon itu ada sesuatu, yaitu benih, dan kalau ditanam bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Jadi ada banyak pesan di dalam situ. Jadi silsilah ini adalah silsilah tentang, atau silsilah ini seperti sebuah peta, sebuah sejarah tentang bagaimana manusia yang telah jatuh dituntun oleh Tuhan dan Roh Tuhan kembali ke pohon kehidupan. Dan kamu dan saya tahu pohon kehidupan itu siapa kan? Siapa itu pun adalah sebuah petunjuk. Siapa itu pohon hidup? Yesus bilang, aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Lalu Yesus bilang, datang kepada saya dan saya berikan hidup. Saya adalah hidup. Saya adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Dan Yesus bilang, yang taat pada firmanku, dan Amsal pasal 3 beritahu kepada kita bahwa perkataan, dan pasal 18 juga, perkataan dari mulut adalah buah manusia.
Maka so, the word firman of Yesus, Jesus perkataan Yesus yang adalah hidup, itu adalah is itu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah pohon kehidupan. Lalu di kitab Wahyu, in Revelation, Yerusalem baru, there is water of river of ada sungai kehidupan mengalir, dan di sebelah kiri dan kanannya ada pohon-pohon kehidupan bearing fruit. menghasilkan buah. And so, Dan and itu that refers menunjuk to kepada us. kita atau gereja. Kita semua perlu untuk dicangkokkan ke dalam Yesus, seperti Rasul Paulus jelaskan di kitab Roma. Kita harus dicangkokkan ke dalam Yesus, dan Yesus adalah pokok atau pohon kehidupan, dan kita adalah ranting-ranting yang telah dicangkokkan ke dalam pohon kehidupan itu, yaitu Yesus. Dan yang harus menghasilkan buah siapa? Kita, karena ranting yang menghasilkan buah, bukan pokoknya kan, bukan benihnya, tapi ranting-rantingnya yang menghasilkan buah. Maka saya percaya kamu dan saya sebagai sebuah gereja harus menjadi bagian dari Yesus dan kerajaan Yesus. Dan lewat kita, dia akan menghasilkan buah. Dan maka silsilah ini mengajarkan kepada kita, dan tadi kan saya bicara mengenai dicangkok itu di Roma pasal 11 dari ayat 17. Jadi mari kita pikirkan silsilah ini hari ini, di mana Tuhan menunjukkan kita jalan yang menuju kepada pohon kehidupan, dan bagaimana sejarah tetap lanjut untuk menuntun umat Tuhan kepada kehidupan dan ke dalam waktu yang kekal. Maka silsilah di dalam Alkitab, terutama Kejadian pasal 5 ini, menunjuk kepada kita bukan hanya satu garis keturunan manusia yang membosankan, tetapi ini ada kode rahasia tentang peta atau jalan yang menuju kepada penebusan dan menuju kepada pemulihan. Jadi mari kita pikirkan silsilah ini. Adam, 2 minggu lalu kita belajar tentang ini. Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, abbreviated Mahalalel, Yared, Jared, Henok, Metusalah, Lamek, Lamek, Nuh. Noah. So, these Jadi are ini the 10 adalah generations 10 of Adam. keturunan dari Adam sampai Nuh. Now, the Bible Alkitab menunjuk kepada kita, dan remember tolong ingat Deuteronomy Ulangan chapter 32 ayat Deuteronomy 7. 32 verse 7 is the main Ini adalah ayat tema untuk buku-buku seri sejarah penebusan. and this is Dan a ini message adalah God pesan gave yang to Tuhan kasih Israel kepada Israel pas sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. the land of Canaan. Dan Tuhan bilang, ingatlah kepada zaman dahulu kala. And this Dahulu kala ini zaman benar-benar zaman dahulu kala tuh hari awal, dan itu yang kita sedang pelajari di Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3. and Dan ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Perhatikanlah, itu adalah bin dalam bahasa Ibrani, artinya belajar, tahu, mengerti. to the point where Belajar sampai kita bisa nyampaikannya lagi kepada orang lain, kita bisa turunkan. Jadi perhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu. Tahun-tahun keturunan yang lalu itu apa? Ini adalah tahun-tahun yang ada di dalam silsilah. Jadi pasti ada alasan, dan ini seperti petunjuk. Tuhan sedang kasih tahu kepada kita untuk belajar silsilah. Dan saya tidak akan mengatakan ini kalau saya tidak melihat ada pesan di dalam silsilah-silsilah ini. Tapi pesan-pesan yang saya mengerti lewat baca seri sejarah penebusan dari silsilah-silsilah ini benar-benar merubah saya dan membantu saya. Maka saya ada di sini dan bersaksi dan sharing dengan kalian apa yang saya belajar. Jadi Alkitab beritahu kepada kita tahun-tahun. Yang menarik di sini, garis keturunan Kain tidak memiliki tahun-tahun. Tidak kasih tahu kapan Kain memperanakan Henok, di umur berapa, dan
berapa tahun dia hidup dan berapa tahun dia mati, Tuhan tidak peduli. Karena Because, remembering years, untuk mengingat tahun-tahun itu adalah hal yang penting. Kalau ada yang ingat ulang tahun kita, kita rasa spesial kan? Kita rasa seperti orang itu benar-benar peduli untuk kita. Dibandingkan dengan if you're orang yang kita sayang tidak ingat hari kita yang istimewa. Kalau suami kita tidak ingat hari perkawinan kita atau ulang tahun kita, kita pasti kecewa kan? Tersinggung. Sama seperti itu, Tuhan juga ingat umatnya punya tahun-tahun. Tapi kalau tahun-tahun Kain atau silsilah Kain, dia tidak peduli. Kelihatannya seperti itu kan? so Jadi Alkitab beritahu kepada kita dan tolong lihat Kejadian pasal 5 untuk tahun-tahun ini. when Di situ dikatakan this, kapan person setiap has orang ini the next memperanakan generation of faith. anak. And Jadi that is keturunan iman. Jadi Adam memperanakan Set umur 130, Set memperanakan Enos di umur 105, Enos memperanakan Kenan umur 90 tahun, Kenan memperanakan Mahalalel umur 70, Mahalalel memperanakan Yared di umur 65, Yared memperanakan Henok di umur 162, Henok memperanakan Metusala umur 65, Metusala memperanakan Lamek di umur 187 dan Lamek memperanakan Nuh di umur 182. Ini semua ada di dalam Alkitab. Dan dari sini, from here, for the sake of untuk kita bisa lebih mengerti, kita harus menemukan standarnya sebagai referensi. Jadi kita akan menggunakan Adam, umur Adam sebagai referensi. Dan saya menyebutnya sebagai tahun Adam. so pretty much Kurang lebih asking menanya how old umur would Adam Adam have been, berapa how old was ketika Adam hal ini in this terjadi. So how Jadi Adam Adam was, umur how berapa old was waktu Adam when dia he was diciptakan? created or born? Misalkan kita zero. bilang itu tahun Adam 0 Seth, dan Seth's age. waktu when Seth Seth dilahirkan, was born, how old was Adam? Adam umur berapa? Umur 130. Kenapa? Karena Adam memperanakan Seth di umur 130. Lalu And then Enosh, when Enosh was born, how waktu old Enos was Adam? dilahirkan, umur Adam berapa? According to the year of Adam, Kalau kita lihat tahun Adam, Adam was 130 when he had Seth. jadi Adam memperanakan Seth di umur 130 tahun, Seth umur 105 tahun waktu dia memperanakan Enos. Adam was 130. Jadi Adam 130 waktu memperanakan Seth dan Seth umur 105 waktu memperanakan Enos. Jadi kita tambahkan dua jumlah ini, 130 ditambah 105 dapat 235 tahun. Adam umur 235 tahun waktu Enos dilahirkan. Ngerti kan? Jadi kita bisa lanjut. Saya yakin kalian lebih bagus dari saya dalam matematika, tapi kita akan coba. Kenan was Kenan berumur, Adam umur berapa waktu Kenan dilahirkan? 325. And when Mahalalel was born, Dan waktu Mahalalel dilahirkan, Adam umur 395. when Jared was born, Waktu Yared dilahirkan, 460. Enoch was born. Waktu Henok dilahirkan, Adam umur 460 tambah 162 kan? So what is that? That Itu apa? is Itu adalah 2, 622. 622. So when Enoch was born, Adam, Jadi waktu Henok dilahirkan, Adam umurnya 622 tahun. right? And Ya kan? Lalu, when Methuselah was born, waktu Metusala dilahirkan, kita tambah dua angka ini, kita dapat 607. 687. And then when Lamech was born, Dan setelah Lamek dilahirkan, 7, 874 tahun. Dan waktu Nuh dilahirkan, 0, 5, 6. 1056 tahun. Bisa lihat? 1, 0, 5, 6. 1056 tahun. Year of Adam. Jadi ini tahun Adam. Ada informasi lain yang diberikan dari Alkitab, umur berapa mereka mati. Lived altogether. Jadi total mereka hidup jumlahnya berapa? Adam hidup 930 tahun, Net Enosh lived Set sampai 912, Enos 905, Kenan 910, Mahalalel 895, Yared 962, Enoch Henok 365. 365, He lived
Dia hidup, did not die, dia tidak mati, he was taken tapi to heaven. dia diangkat ke surga. Upward arrow. Jadi saya taruh lambang Methuselah tanda lived the longest, ke atas. 960 Metusela hidup paling lama 669 tahun dan Lamek 777 tahun dan Noah hidup sampai umur 950 tahun. Okay, making progress here. Kita sedang maju di sini. Again, we need to find out. Sekali lagi kita harus According cari to tahu Adam's age. menurut tahun Adam, What year? umur Adam sebagai standar, mereka mati di tahun berapa? Jadi waktu Adam mati itu tahun 930 menurut tahun Adam. Jadi kita tinggal tambah dua angka ini kan. Waktu Seth mati 2, 4, 10, 42. 1042 tahun. Waktu Enos di tahun 11. When Kenan 1140. Waktu Kenan mati 3. 1235. Mahalalel died. Waktu Mahalalel mati 1290. And Jared Waktu Yared mati 2. 1422. 7. Waktu Henok mati 987. Waktu Henok ubah Adam itu di tahun Adam 987. Kalau Adam hidup umurnya Adam 987 tahun. wasn't around, but he would, Karena Adam mati umur 930 tahun, berarti Adam tidak saksikan. when he died, Metusela waktu dia mati 1656. 1, Lamek 1651. Nuh 2006. 2006. So we did all the hard math now. Kita sudah hitung bagian matematika paling susah dan dari sini akan lebih gampang. What can we see here? Apa yang kita bisa lihat di sini? Apa yang kita bisa menemukan? Apa pesannya? What are the things that are that are interesting, unique, Apa yang menarik atau out of unik the ordinary? Other than the di luar dari angka-angka atau umur panjang? they live Kita percaya mereka hidup lebih panjang karena ini sebelum air bah dan setelah air bah atmosphere and the environment of the earth was not as apt for semuanya beda. spiritually. Secara rohani, Also, maybe 1,000 years is like a complete. 1000 tahun itu Nobody really reached 1,000 years. kayaknya lama sekali kan? Tapi nggak ada yang hidup sampai 1000 tahun. Say this is Ada orang bilang ini simbolik, by months, not years. ada yang bilang ini cuma bulan bukan tahun, salah tulis gitu. Tapi ingat kan, Mahalalel memperanakan Yared We count di umur 65. Kalau kita hitung itu sebagai bulan, itu berapa umurnya? Masa umur 5 tahun? at the Masa age of 5. umur 5 tahun dia memperanakan anak? Jadi kita percaya bahwa Alkitab itu beritahu kepada kita sesuai apa adanya. Inilah tahun-tahunnya And mereka this hidup. genealogy, Dan silsilah ini dan angka-angka ini membuktikan hal itu. Jadi mari kita lihat poin pertama. think about the relationship between Mari kita pikirkan hubungan antara Adam and Lamech dan Lamek and Noah. dan Nuh. Let's think about this. Mari kita pikirkan hal ini. Now, how long did Adam live? Adam hidup berapa lama? Until Sampai which generation did Adam? sampai generasi kemana Remember, Adam hidup? died at the age- Ingat, Adam mati umur 930 kan? That means Artinya, whoever was born before siapa yang dilahirkan sebelum 930 tahun 30 must have been born before Adam died. pasti dilahirkan sebelum Adam mati. Must have Seth, seen Adam because he was Seth pasti melihat Adam Enosh, grandson, karena itu anaknya. Enos, Kenan, he was born cucu, before Adam died. Kenan juga dilahirkan sebelum. Enoch, Jadi Kenan, Mahalalel, Yared, Enok, Metusela, bahkan Lamek semua dilahirkan sebelum 930. Jadi semua dilahirkan sebelum Adam mati, tapi Nuh doang yang tidak ketemu Adam. to see the 9th generation. Jadi Adam hidup sampai generasi ke-9. Adam lived to see
Adam hidup sampai generasi So, ke-9 Lamek. how old was Lamech when Adam died? Remember? 8. Waktu Lamek mati, Adam umur berapa? So Ingat, 974. 874. 874. 930 dikurangin 874, kita dapat was 56 years old. Lamek umur 56 tahun. Adam saw Lamech. Adam melihat Lamek. Lamech was 56 Lamek umur 56 tahun waktu Adam mati. What do you think? Why do you think God allowed Adam to live such a long time? Kenapa Tuhan izinkan Adam hidup untuk begitu panjang? And we see places in this Dan kita lihat tempat-tempat di silsilah ini that break out of pattern. yang keluar dari patternnya, dari ini saya tunjukin ya, maksud saya Kejadian pasal 5 Verse 3, when Adam lived ayat 3. he became the father of a son in his own likeness, according to his image. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberikan nama After he became Set kepadanya. were 800 4. Umur Adam setelah memperanakan Set 800, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. And then read one more set. Saya baca satu set lagi ya. Lived 100 and Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. 800. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Jadi ini patternnya kayak begini. Dia hidup berapa tahun, And his name. punya anak, lalu namanya, dan How many more years they lived? berapa tahun lagi mereka hidup, memperanakan anak lain-lain. Lalu How many years they totalnya mereka udah hidup berapa tahun, lalu mereka mati. But there are Jadi patternnya seperti ini. places where that Tapi ada beberapa tempat pattern itu beda, dan ada about penjelasan tambahan lain, dan itu mengenai Henok dan antara Lamek dan Nuh waktu Nuh dilahirkan. Jadi mari kita lihat Kejadian pasal 5 8 and 29. ayat 28 dan 29, itu satu tempat di mana patternnya beda. Peculiarities. Kadang perbedaan seperti ini memanggil kita untuk memperhatikan. Something in there. Tuhan lagi bilang kepada kita, lihat baik-baik, ada sesuatu di sini. Ayat 28, Lamek, setelah Lamek hidup 182 tahun, dia memperanakan seorang laki-laki dan memberi nama kepadanya. Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan. Ini patternnya udah rubah kan? Dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Rising from the ground which the Lord has cursed. Now, this is a message. Nah sekarang, ini adalah The pesannya. importance of Noah. Kepentingannya Nuh. This is a confession of Lamech's faith. See, Dan ini adalah pengakuan imannya Lamek. in the name, Sering sekali di dalam nama, especially, di dalam Alkitab terutama, di dalam nama ada arti khusus. Dan dalam kasus ini, nama Nuh ini adalah pengakuan iman Lamek. Dia bilang, ini akan dia akan kasih kita istirahat dari kerja. the ground which the Lord has cursed. Anak ini akan memberi kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk. Dia dengar ini dari mana? Adam Tanah dikutuk oleh Tuhan. had sinned. Ingat kan di Kejadian pasal 3, This is what God setelah said to Adam. Adam jatuh, Said, "Because Tuhan you listened to bicara your seperti wife, ini kepada Adam. about which I commanded you, Dia bilang, karena kamu dengar suara istri kamu, is the ground because maka tanah itu terkutuk karena kamu, days of your life." dan dengan susah payah kamu harus menuainya kan sepanjang hidupmu. Lamech is repeating. Jadi Lamek ini sedang mengulang. Not only Lalu he repeat bukan hanya saja dia mengulang tentang kutukannya, speaks about tapi dia juga bicara tentang pasal 3 ayat 15. between your seed and her seed, and he shall bruise your Aku akan mengadakan pemusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya ini benih kan? Keturunannya ini adalah anak yang akan dilahirkan, yang akan menghilangkan penyebab susah payah ini. covenant Dan ini adalah iman. Di dalam perjanjian yang Tuhan telah buat, where this suffering and death kesadaran comes from. di mana Who taught him this? penderitaan dan maut datang dari mana? Siapa yang ngajarkan dia itu? About Satu-satunya, siapa lagi yang tahu kehidupan sebelum dan setelah kejatuhan? who's the one who received this word from God?
Siapa yang terima firman ini dari Tuhan? Jadi kita bisa lihat bahwa Adam, his message, pesannya his Adam teaching atau was ajarannya Adam repeated, confessed diulang atau through Lamech's diakui, lips. disaksikan lewat bibir Lamek. Artinya kita bisa lihat Adam telah What do you think? mengajar, sedang mengajar atau sudah mengajar apa yang dia turunkan kepada keturunannya. His sons and grandchildren Dia kasih tahu kepada cucu cicitnya about what the tentang Garden of Eden was Taman Eden versus the world that dibandingkan dunia yang mereka hidup the sekarang. place where life was the hope. Tempat di mana hidup adalah harapan. But now the reality Tapi sekarang of death is awaiting. kenyataan bahwa maut And menanti. probably told them, Dan mungkin Adam kasih tahu kepada mereka, hei, saya akan mati. Karena gara-gara ini hasil dari dosa. against God. Karena saya dosa terhadap Tuhan. But there is hope. The Tapi seed ada is harapan. coming. God will send a son. Benihnya akan datang, keturunannya akan datang. Tuhan akan kirim anaknya untuk kasih kita istirahat, penghiburan dari susah payah di dunia ini. Saying that Dan Lamek kita bisa lihat, his son Noah Lamek bilang dia berdoa agar Nuh ini adalah anak itu, keturunan itu yang dinantikan. Maka Nuh menjadi bayangan Jesus Christ. dari Yesus, semacam Mesias. Dan Yesus datang dan mengatakan di Matius pasal 24, 37 and the following, ayat 37 dan berikutnya, the coming of the Son of Man. dia bicara mengenai kedatangan anak manusia. Dia sedang bicara tentang kedatangan kedua. Man will be Kedatangan anak manusia akan seperti zaman Nuh. as we studied Maka, sama seperti yang kita sudah belajar sedikit dulu, this Nuh, genealogy is from silsilah the Nuh beginning ini to the end. adalah dari awal sampai akhir, Alfa dan Omega. Karena kedatangan kedua, akhir itu akan sama seperti zaman Nuh. Itu sebabnya silsilah ini adalah seperti sebuah nubuat, sangat berarti untuk kita. So God allows Maka Tuhan izinkan till Lamech. Adam untuk hidup sampai Lamek untuk memastikan This generation knows keturunan ini has tahu really janji has itu faith and hope for that benar dan benar-benar berharap pada janji Allah itu dan menantikan hari itu. Dan itu adalah Lamek yang mengajarkan atau turunkannya kepada Nuh. Di Kejadian pasal 6, kita lihat dunia udah jatuh karena sangat jahat. Hanya Nuh kan yang di mata Tuhan itu benar. Yang berjalan dengan Tuhan, dia menemukan kasih karunia dalam mata Tuhan. Nah, bagaimana si Nuh bisa memiliki iman seperti ini? Karena dia diajarkan. Kita tidak bisa secara otomatis memiliki iman kan? Harus diajarin dulu kepada kita. Roma pasal 10 ayat 17 kan dikatakan, iman datang dari pendengaran dari firman Kristus. Who taught Noah this word? Siapa yang mengajarkan Nuh firman ini, perkataan ini mengenai perjanjian Allah, perjanjian keturunan? Tuhan pastikan bahwa silsilah iman ini berlanjut terus. At the end of this year, Dan di akhir dari silsilah ini Jesus, the Messiah. adalah Yesus Kristus yang adalah Mesias yang akan dilahirkan. Now, second point that we Sekarang poin yang kedua observe here yang kita bisa lihat is dari about sini Enoch. adalah tentang Henok. Enoch and Methuselah. Henok dan Metusalah. Let us take a look because, Mari kita lihat, as I mentioned earlier, karena tadi saya bilang the one that we want to learn yang from kita ingin belajar and tentang purpose of this atau yang this kita genealogy, iri kepada atau tujuan dari silsilah ini adalah kehidupan. Kehidupan seperti apa? Kehidupan yang kekal, hidup kekal. 1 John chapter 2 verse 1 Yohanes pasal 2 ayat 25 beritahu kepada kita, This is the promise which he himself made to us. ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah hidup kekal. Jadi ini satu-satunya janji yang Tuhan kasih kepada kita. Alasan kenapa Yesus datang, hasil dari makan buah baik dan jahat, hasil dari dosa, seperti yang dikatakan di Roma pasal 1 ayat 23 adalah maut. Tapi Yesus bilang, hei, saya kasih kamu hidup. Saya akan ambil maut kamu, biar kamu bisa memiliki hidup aku.
And so that is the promise. But there is a Jadi message itu adalah of janji. life in this genealogy Tapi ada also. pesan And kehidupan that di is dalam silsilah Enoch. ini juga. Why? Dan Because itu adalah Henok. Enoch Kenapa? did not see death, but was taken up to heaven. How do Karena we dia know? tidak lihat kematian. Dia diangkat hidup-hidup ke surga. Kita tahu dari mana? Alkitab beritahu kepada kita. Kejadian pasal 5, Verse 23, so all the days ayat of Enoch 23, were 365 years. di situ Enoch dikatakan, walked with God. This is another Henok place berjalan that dengan breaks out of Tuhan. that pattern. Jadi di sini juga satu ayat yang keluar dari pattern tadi dan memberi kita informasi lebih banyak tentang Henok. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dia berjalan dengan Tuhan. Di sini kan bergaul, tapi sebenarnya halak artinya jalan dalam bahasa Ibrani. Jadi bukan jalan secara hurufiah, tapi lebih tentang kehidupan sehari-hari. Itu bersama Tuhan. Hal yang kita lakukan setiap hari. Henok berjalan dengan Tuhan dan Tuhan ambil dia. Metusela hidup ayat 21 ya. Sekarang setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusela. Ayat 24 dibilang, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Apakah dia tiba-tiba hilang? Tidak. Dibilang Tuhan angkat dia. Tapi penulis kitab Ibrani, kalau kita lihat, menjelaskannya lebih jelas. Ibrani pasal 11 ayat 5. Dikatakan Henok diangkat dan tidak melihat kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelumnya terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi coba kita pikirkan tentang Henok. Di sini dikatakan dia berjalan dengan Tuhan. Bergaul itu berjalan dalam bahasa Inggris dan bahasa Ibraninya ya. Dan Henok ini berkenan ke Tuhan. Ini tadi di Ibrani ditulis. Dia sangat berkenan sampai Tuhan angkat dia, tidak izinkan dia untuk melihat kematian. Jadi apa tentang Henok? Bagaimana dia tidak melihat kematian? Bukankah itu semua keinginan kita di dunia ini untuk orang yang tidak percaya Tuhan pun, apapun yang berhubungan dengan kematian itu berhubungan dengan kejahatan. Dan orang akan lakukan apapun untuk bisa perpanjang hidup dia. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita dan kasih kita harapan untuk hidup kekal itu. Dan yang menarik di sini adalah hal ini. Apa yang membuat Henok berjalan dengan Tuhan, menjalankan kehidupan yang menyenangkan Tuhan? Semoga kamu dan saya bisa melakukan dua hal ini. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semoga dua hal ini tidak berubah. Semoga kita bisa hidup untuk hal ini, hidup untuk menjalankan ini, menggenapinya, dan menerima hidup kekal sebagai upahnya. Henok adalah bayangan dari Yesus, tapi ini juga mengajarkan kita sesuatu pelajaran. Yang pertama, dia menjalankan kehidupan yang ada pertobatannya. Pertobatan dalam bahasa Ibrani adalah teshubah. Teshubah artinya berbalik. Make a U-turn. U-turn. Kalau nyetir tuh ada U-turn. In Greek is metanoia. Kalau dalam bahasa Yunani, metanoia. Metanoia means to Metanoia artinya berpikir kembali. meaning change Artinya berubah pikiranmu. your mind. Rubah Change your cara kamu berpikir. Metanoia. What changed his life around? See, Apa yang membuat hidup dia berbalik? I'm sorry, but if we
Mungkin kita nangis, terus kita bilang Tuhan maaf. Tapi kalau kita kembali lagi ke kehidupan lama, itu bukan bertobat. Bertobat tuh kita robah cara hidup kita, ways of thinking and mind, and cara berpikir dan kepercayaan kita robah semua. he was able to walk with God. Jadi dia bisa berjalan dengan Tuhan dan itu hasil dari pertobatan And what karena dia berbalik. Dan apa yang membuat dia lakukan hal itu? Genesis chapter 5 gives us something. Kejadian pasal 5 memberi kita petunjuk Verse 21. ayat 21. Enoch lived 65 Setelah years, Henokh became the father hidup of 65 tahun, ia memperanakan Metusela. walked with Dan Henokh hidup, setelah itu baru Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun setelah ia memperanakan Metusela. he had Lihat gak ada tekanan di sini. Metusela, dia memperanakan Metusela, baru dia bisa bergaul dengan Tuhan, jalan dengan Tuhan. after he 300 tahun setelah dia menjadi Bapak Metusela. Setelah dia memperanakan Metusela dan memperanakan anak laki-laki dan perempuan yang lain. began after Jadi berjalan dengan Tuhan, ini setelah dia menjadi ayah dari Metusela. Jadi tunjukannya apa di sini? Metusela. with the Methuselah. Apa tentang Metusela? I'll change the color because it might be difficult for you to see. Saya akan ganti warnanya, mungkin sulit untuk dilihat. Methuselah. Metusela, Methu means death. Metu artinya kematian. Selah means to. Selah artinya Their mengutus. understanding during that time was Pengertian mereka dulu, this name was understood as a nama ini dimengertikan sebagai pelempar pedang a guard. atau penjaga, So a name for juga nama untuk Gentile. dewa perlindungan di bangsa lain. If something happens Dan to mereka this percaya kalau sesuatu figure, terjadi kepada nama ini atau orang yang memiliki nama ini, to it, breaks, kalau dia mati, there will be a destruction. maka akan datang kehancuran. Understanding is when this one dies, Jadi pengertiannya adalah di saat anak ini mati, maka kehancuran akan datang. will come. Who would ever name their son Jadi siapa yang akan kasih nama anaknya seperti ini? or death? Penghancuran akan datang atau kematian akan dikirimkan. That's a very- Nama yang sangat aneh. Do you think Enoch would have wanted to name this Apakah son Methuselah? Henokh sendiri mau kasih nama anaknya seperti ini? Mungkin tidak. Meskipun ini mengandung arti pelindung kota, karena di saat orang yang ada di menara itu yang sedang menjaga kota mati, tidak ada untuk jaga, lihat musuhnya datang kan, maka kotanya akan hancur. Tapi apakah ada orang mau kasih nama anaknya Metusela? Tidak. An educated guess is that it is God. Jadi tebakan adalah Tuhan yang kasih Why? Because yang suruh dinamakan nama ini kepada Henokh. Karena di dalam kitab Yudas kita bisa lihat sebelum kitab Wahyu sangat menarik bagaimana si Testament book nama Henokh itu muncul namanya tuh di kitab Yudas sebelum kitab Wahyu. Jadi coba kita baca Jude chapter 1. Yudas pasal 1, cuma ada satu pasal kan, ayat 14. That Enoch in the seventh generation from Adam. Juga tentang mereka Henokh keturunan ketujuh dari Adam. Keturunan ketujuh kan? 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. generation. 7. Okay? So this is talking about that same Enoch. Jadi ini bicara tentang Henokh yang sama itu. Prophesied saying Telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. execute judgment upon Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan all the harsh dan karena semua kata-kata nista diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi Henokh a preacher adalah pengkhotbah yang bernubuat tentang akhir zaman. and there must be a reason why Pasti ada alasan kenapa ini ditulis pas sebelum kitab Wahyu.
ini bukan hanya tentang kedatangan pertama doang, tapi ini bicara mengenai kedatangan kedua. Akhir dari semuanya, semua zaman. Enoch was Henok, Enoch saw Henok the melihat Lord coming, and Tuhan itu datang. Dan dia bilang, prophesied saying, "Behold, the Lord came." itu sebabnya di Yudas pasal 1 ayat 14 dibilang, alat Again through sermons dia about bilang, we are weak. Tuhan telah datang. In order Kan saya for sering bilang, kita manusia lemah. God has to show us something. Untuk percaya, Tuhan tuh harus tunjukkan sesuatu kepada kita. You know, the cowardly Mata Gideon, kita harus dibukakan. Kita harus bisa lihat. he was Tahu Gideon kan, dia pengecut. threshing work, not on a threshing floor because he was so afraid of the Midianites and the Dia he was hiding dia in takut a sama orang wine Midian. press, small little hole that is made on the side of a mountain. Dia sembunyi Hiding. And what threshing can you di lubang kecil if you're hiding in a tempat little menggirikan hole where there's no wind, anggur. you're supposed to throw and hit the produce Dan the grain so that it separates dia harus the pukul tares tanah kan waktu itu the grain, and the tares fly away because of the wind. untuk memisahkan Wine press. Anyway, gandum Gideon threshing floor. Tapi tidak ada angin di situ. Ya, si Gideon ini more than 135,000 bisa menghancurkan musuh-musuhnya. 300 men. How? We can see in Ada Genesis 7, God tells Gideon 135.000 orang dengan hanya 300 orang dia bisa menang. Bagaimana? Karena di ayat 7 Tuhan suruh Gideon turun. and he hears what the Midianites Karena dia takut, are speaking Tuhan about. bilang turun dan lihat apa yang mereka ngomong. Dan dia dengar orang Midian itu lebih takut They look like grasshopper tentang Gideon daripada Gideon takut dengan mereka. Dan di mata to spy out the land of mereka, They came back, and because mereka they did seperti not have belalang. they Ingat kan ada 10 mata-mata ke Kanaan? grasshoppers that would be defeated. Karena mereka nggak ada iman, mereka melihat diri mereka sendiri seperti belalang yang akan kalah. Tapi di mata Gideon, The perspective. musuhnya seperti belalang. David, little boy Tuhan David, harus merubah cara berpikirnya si Gideon. Satu contoh lagi si Daud. Daud kan anak kecil, seemed bigger and who is berdiri di hadapan Goliat. this boy David was speaking to Goliath Ya, as an kelihatannya lebih besar. kid. Si Daud ini bicara ke Goliat Nothing. seperti orang dewasa marahin anak kecil. Speaking to David, Kamu anak kecil gitu. you little thing. Harusnya Goliat yang bicara seperti itu kepada Daud, tapi Daud yang bilang, "Hey, kok kamu berani ya kamu anak kecil?" Karena Daud tahu Tuhan ada di belakang dia dan Daud tahu Tuhan besar banget. Jadi ini tergantung pandangan kita terhadap Tuhan yang membuat Tuhan membuka mata kita untuk melihat. Ingat gak si Elia, Nabi Elia dan pembantunya Gehazi? Of heaven and Dia doakan, tolong buka mata hambaku. Lalu hambanya baru bisa melihat malaikat-malaikat yang kelilingin musuh-musuhnya. saw it. Ribuan malaikat. Saw the Lord coming. Kita tadi bicara tentang apa ya? Henok. Henok melihatnya. Henok melihat Tuhan datang. When this son dies, there will be Lewat kelahiran Metusela, dia sadar di saat anak ini mati, he believed it. akan ada akhir, akan ada kehancuran. Dia percaya hal itu. Dan hasilnya adalah Enoch was able to walk with God day by day. Every day could Henok bisa berjalan dengan Tuhan hari demi hari. was Setiap like hari. his last day. He didn't know when his son Di mata Henok, setiap hari seperti hari terakhir. or 2 years Dia tidak tahu kapan anaknya akan mati. 969. Umur 5 tahun, Enoch atau lived umur the 2 longest. tahun, Methuselah lived the longest. atau umur 969 tahun. Metusela hidup paling panjang. Menunjukkan kepada kita, Tuhan benar-benar menunggu. Tolong di-mute dong. Tapi lihat di sini. In the year, according to Adam's age, Metusela mati 1656. di tahun menurut umur Noah was born
1560 tahun Adam. And according to Genesis chapter Apa yang terjadi 7, it was when di Noah tahun was itu? 600 years old that the Noah flood began. What year was dilahirkan di tahun 1056 dan waktu Nuh umur 600 tahun air bah itu terjadi. Dan itu adalah tahun apa? 1656 kan? Called Seder Olam. 1656. That Kalau Methuselah menurut died tulisan Yahudi 7 days before the flood. yang disebut Seder Right Olam, after the dikatakan bahwa Metusela mati 7 hari sebelum Erbah. Lamech lived until 5 years before. Setelah Batra itu And so udah dibangun, Methuselah's name Lamek hidup 5 tahun is sebelumnya. not just an imaginary name. Jadi nama or just a Methuselah make believe. It was real. bukan hanya nama bayangan, And if these tapi ini years, nama all nyata. these years are Sungguh-sungguh not ini true, adalah nubuat this Tuhan. would not be. Dan kalau tahun-tahun ini semua tidak benar, maka hal ini I mentioned tidak earlier benar. that Methuselah foreshadows the death of Jesus Christ. His sacrifice. Tadi saya ada bilang bahwa Metusela adalah bayangan dari kematian Yesus Kristus, pengorbanan dia. Karena kematian dia, Henok bisa hitung hari-harinya dan berjalan dengan Tuhan. Dan kita pun karena Yesus mati, kita bisa hitung hari-hari kita dan berjalan dengan Yesus dan menantikan hari itu. Hari itu kita nggak tahu kapan hari itu kan? Tapi hari itu akan datang, bisa aja hari ini, bisa 969 tahun lagi. Tapi apa yang tidak berubah adalah saya harus jalan dengan Tuhan. Hari demi hari, bahkan hari ini. Jadi, itu poin kedua. Tadi saya lupa tulis poin keduanya. Poin kedua, Henok berjalan dengan Tuhan. Walking has purpose. Berjalan dengan Tuhan tuh ada tujuannya. Ini tujuan, dia lagi tulis tujuan. You're going somewhere. There's a purpose. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, berarti kita bergerakan, kita sedang pergi ke sebuah tempat, ada tujuannya artinya. Ada tujuan dengan Tuhan. Jalan itu ada temponya, ada waktunya. Jadi temponya sama dengan Tuhan. Berjalan itu ada pandangan. I don't know. Not really intended, but 3 P. Jadi ada pandangan yang sama dengan Tuhan. Walking with God. Ada 3 P di sini kalau dalam bahasa Inggris. Berjalan dengan Tuhan. In interest with God. Because Dia hidup kehidupan yang nyambung dengan Tuhan. men walk together. Tidak ada konflik dengan Tuhan. Karena Amos pasal 3 ayat 3 beritahu kepada kita, dua orang jalan bersama-sama karena bersetujuan. Jadi artinya kalau kita jalan dengan Tuhan, kita harus setuju dengan Tuhan punya tujuan. He lived a life Menjalankan kehidupan yang mengutamakan Tuhan, meminta Tuhan. just to stay with God. Dia menjalankan kehidupan yang You and I know that tidak berhenti ada kesusahan. Karena dia ingin berjalan dengan Tuhan non-stop. Kamu dan saya tahu kan, nggak gampang untuk bergaul dengan Tuhan. giving up myself. It is a Tapi life. ini adalah kehidupan penuh dengan penyembahan, And lastly, he lived a life. kehidupan menyerahkan diri sendiri, Why? kehidupan penuh dengan pengorbanan, Adam. dan akhirnya dia menjalankan kehidupan untuk menggenapi firman Tuhan. From this fruit, Kenapa? Karena Adam, you will surely die. Adam died. And I'm sure Adam taught his descendants. Tuhan bilang kan, kalau kamu makan dari pohon ini kamu akan pasti mati. Toil Dan and pasti struggle Adam and then udah mengajarkan keturunannya However, if you bahwa listen to God, obey God, if your harus hidup relationship susah with God payah, is restored and cari restored, makan, habis itu mati. there's life promised. Tapi And kalau hubungan kita dengan Tuhan telah dipulihkan, maka ada hidup yang dijanjikan. Dan Henok adalah orang yang kedua yang menyelesaikan hidup dia di bumi ini. and then Kan Adam orang pertama yang mati, the second dia one mati. that finished their life on earth. It's Dan kalau kita lihat tahun-tahun yang kedua mengakhirin hidupnya di bumi siapa? with life. Itu Henok. Life with eternal life. Tapi Henok Transfiguration without seeing death. mengakhiri hidup dia dengan hidup kekal. Maybe Adam Diubah, diangkat tanpa melihat because of kematian. our sins he had to die. But when he comes again, Mungkin Adam adalah bayangan he will take us dari Yesus Kristus karena dosa harus mati. Tapi nanti kalau dia kembali lagi, there. dia akan bawa kita naik. If you disobey the word of God,
the result Tapi is death. ini juga mengajarkan If you kepada walk kita, with God, reconcile kalau with kita Him, tidak nurut firman Tuhan, hasilnya adalah kematian. eternal. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan, kita berbalik, And then bertobat finally, kan, as conclusion, hasilnya adalah hidup kekal. fulfilled Lalu akhirnya sebagai kesimpulan, God's poin yang ketiga ya, redemptive will. menggenapi Not menggenapi just about not dying, but it's a message kehendak penebusan Tuhan. God is Jadi ini bukan hanya tentang tidak mati, tapi di dalam kehidupan dia dan waktu dia diubah, ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan ke seluruh dunia untuk in the end, He's coming back baca to Alkitab. take us up. Resurrection and truth. Maksudnya untuk orang yang baca Alkitab, kehendak Tuhan adalah hidup kekal. Dan pada akhirnya, Tuhan akan kembali untuk bawa kita, angkat kita ke surga. Ubah untuk ubah. Dan akhirnya Nuh. Kita bahas tentang Nuh. But Noah, Nuh adalah cerita baru, time left seri yang baru sebenarnya. up on time, but I'll do Kita nggak ada banyak waktu sebenarnya untuk bahas tentang Nuh. life is about Tapi saya ambil kesimpulan kecil tentang Nuh, pendek. Hidupnya Nuh tentang panggilan Tuhan. Tentang panggilan Tuhan. Di situ ditulis panggilan. building the temple. Or Ini bait suci, dia tulis dalam kurung Batra. Setelah itu Nuh bangun Batra. temple themes. Jadi ini adalah waktu membangun Batra atau bait suci. Dan Batra ini ada tema-tema bait suci. Ada 3 tingkat. Lalu ukuran-ukurannya. 50. And then Lalu 300, ukurannya apa? and then 300, 100, dan 50. 350, sorry. 350 dan apakah 30? and then the pitch, like Jesus. Lalu one door on the side, memakaikan tar, which seperti God darah had Yesus. shut. Itu bayangan dari Yesus. Lalu ada satu pintu di samping. The temple had one door on the east side. Hanya satu It is God pintu who di shuts the samping. door. And so on. Tadi pitch itu pakal ya, pakal. The Jadi number of sekarang pintu, hanya ada satu pintu di samping dan pintu itu hanya bisa ditutup oleh Tuhan. it's the temple. Dibuat dari kayu gofir And who is the temple? Jesus is the temple. dan jumlah tahun dibutuhkan untuk bangun Batra. Ini semua tematik But also bait suci. Dan siapa bait suci? Yesus bait suci kan? 3 verse 16. Tapi kita juga adalah bait suci kan? 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan ayat 19. We are the temple of the Holy Spirit. Dan pasal 6 ayat 19, sorry. As a church. And individually we need to Di ayat itu memberitahu bahwa kita adalah what is the temple where bait suci Allah. we can meet with God Jadi kita harus didirikan sebagai bait suci Allah, dwelling. sebagai gereja. Where God does Bait not suci itu adalah tempat di mana kita bisa ketemu Tuhan kan? Jadi ini tempat kediaman Tuhan. I and others. Jadi Tuhan tidak meninggalkan tempat itu. Tuhan tinggal di situ. Di mana saya dan orang lain bisa bertemu And this is where dengan Tuhan. worship, Dan restoration. di sini ada penyembahan yang dipulihkan. Revelation of God. Pemulihan terjadi di sini. And then there's a Pemulihan terjadi di sini, of di dalam wahyu Tuhan. Lalu ada 7 hari. moving in and bringing in. Itu dia tulis 7 hari. 7 hari bawa masuk binatang I'm sure Noah atau memindahkan binatang ke dalam. throughout this whole time, but it's Saya yakin Nuh sedang menginjil probably was di dalam waktu ini, terutama di 7 hari terakhir ini. you have to come in. Mungkin dia sampai berseru-seru, bernangis, waktu sudah dekat, waktunya sudah tiba, harus cepat masuk Batra. Until Setelah itu dia tulis, flood itu Batra, dan akhirnya this is just menanti the airnya surut. outline Ini sama seperti the seven garis besarnya tentang of
7 tahun cobaan besar. First, 3.5 7 tahun cobaan besar di dalam kitab Wahyu. Kan ada 3,5 tahun pertama, lalu ada 3,5 tahun kedua. 3,5 tahun kedua yang terakhir. is about Jumlahnya 7 tahun, kesengsaraan besar di kitab Wahyu. building up the 3,5 tahun yang pertama itu tentang pertumbuhan, bangun gereja, and then dan menyampaikan firman. Kalau bagian keduanya tentang penghakiman the 70 week dan menanti, sama seperti di Daniel pasal 9, 7 ada 70, Wahyu 70 minggu, also. ayat 24 sampai 27, lalu di Daniel pasal 12 juga bicara tentang And then 1,200 waktu siap-siap 1260 hari, lalu 1290 hari. 1,335 days. And so, remember, Jesus Lalu 1335 hari. the Son of Man will be like the days of Noah. Jadi ingat Yesus bilang, Many, kedatangan anak manusia sama seperti zaman Nuh. and then at the end, Nuh memiliki banyak isi yang luar biasa. Dan di akhir setelah setelah keluar dari air bah, sets up a vineyard. Nuh There's a imagery of vine. uh, Interestingly, dia bangun kebun anggur. from Jadi ada bayangan kebun anggur di situ kan. Ini yang menarik di sini, as I mentioned in the kita gerak dari Taman Eden sampai ke Kitab Wahyu. Seperti yang saya sebut, from here, and ini adalah mencari untuk makan dari pohon kehidupan di pelajaran pertama. Ada sesuatu hal yang terjadi di hal ini. later, through Ham dan lalu anaknya Kanaan dikutuk. Moses, Tapi setelah itu lewat Abraham, which is also a form of tree, ada pohon di dalam kehidupan Abraham. goes towards Musa juga ketemu dengan Tuhan, ada pohon yang bakar kan. Terus Elia juga ada pohon kan. Dan Yesus juga bilang dia adalah kebun anggur. Dan akhirnya kita harus dicongkakkan ke dalam pohon kehidupan dan menghasilkan buah kehidupan. Seperti yang kita lihat di Wahyu pasal 22. Jadi saya doa, kamu dan saya and this path is akan mengikuti jejak ini, jalan ini. in other Dan places, through other jalan ini dijelaskan secara silsilah hari ini. may we Dan kalau kita lihat be like Enoch. ada banyak perumpamaan lain mengenai menabur benih dan menanam. Tapi semoga kita semua di sini seperti Henokh, seperti Lamek, And believe it dan seperti Nuh and receive that eternal life. yang telah menerima perjanjiannya dan percaya Are we living dan menerima hidup kekal. when Kita ada di mana sekarang? that end? Kita sedang menjalankan kehidupan seperti apa? Just like Enoch waited, Akhir itu akan tiba kapan? may you and I also wait. Sama seperti Henokh. Dia menunggu dengan berjalan dengan Tuhan. Jadi semoga kita pun akan berjalan dengan Tuhan sembari menunggu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih telah bimbing kami lewat firman-Mu, bahkan dan juga lewat silsilah-Mu. Bantu kami menjadi bagian dari silsilah Yesus dan Bapa. Bantu kami untuk sungguh-sungguh This work, like menjalankan kehidupan kami seperti Henokh. please show us, Bantu kami bisa menemukan firman ini seperti Metusala. Bantu, tolong tunjukkan kepada kami lewat firman Tuhan, akhir zaman itu kapan. Dan Bapa, make things right bantu agar setiap hari sama seperti hari terakhir kami, through the blood di saat kami ingin perbaiki segala hal dengan Engkau dan rekonsiliasi dengan Engkau. Dan lewat darah Yesus Kristus kami percaya Engkau izinkan kami untuk bisa melihat hari itu, when we will see and experience. di mana dosa kami akan diampuni. Until that day, please Hari di mana kami akan mengalami kebangkitan dan ubah. Sampai hari itu tiba, tolong bantu kami tidak pergi. Bantu kami tidak melepaskan Engkau juga. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.